Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tahu ya bahwa moral dan etika itu selalu beriringan gitu ya. Yang mana moral itu merupakan sebuah eh, aturan yang tidak tertulis yang terjadi di masyarakat gitu ya. Dan etika itu merupakan sebuah aturan tertulis yang biasanya eh, ada di kampus-kampus gitu ya, ataupun eh, warga-warga gitu ya. Ya mungkin di sini kita bakal ngebahas mengenai permasalahan yang ada di kampus gitu ya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Wahyu Tirtawardana dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya dengan kawan saya Saya Laika Priadi. Saya Arya Sema Putra Wijaya. dan kami di sini akan ngebahas mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkup lingkup kampus gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat gitu bahwa terdapat dua mahasiswa sedang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, bahkan dia merokok di jalan. Ini merupakan suatu permasalahan moral yang ada di lingkup kampus ya. Tidak hanya moral tetapi juga etika. Kenapa saya bisa katakan begitu? Kita bisa lihat gitu ya di peraturan akademik untuk si etika ini merupakan melanggar dari apa namanya kode etik mahasiswa gitu, yang mana mahasiswa tidak boleh merokok di lingkungan kampus gitu. Dan moral di sini terkait mengenai dia menggunakan eh, nah di sini masalah moral terkait mengenai orang tersebut menggunakan apa namanya baju kampus dan juga merokok di jalan. Dan yang mana ketika dia merokok gitu ya, ketika dia merokok di jalan dan abunya itu terkena oleh masyarakat dan dia sedang menggunakan seragam dari instansi atau apa namanya kampus tersebut gitu ya, itu akan mencoreng atau merendahkan, menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan apa namanya nama kampus itu sendiri gitu. Karena apa? Karena ketika dia sedang melakukan hal tersebut, itu merugikan pihak kampus terkait nama baik yang telah dibuat oleh si kampus itu sendiri gitu. Nah, dampak dari itu selain dampak dari apa namanya? Selain dampak dari kampus dan juga orang sekitar gitu ya, itu juga bakal berdampak kepada diri dia sendiri. Kenapa? Karena merokok itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang mematikan gitu ya. Contohnya penyakit jantung ataupun yang lainnya gitu. Dan kita bisa lihat gitu ya, masih banyak, masih banyak mahasiswa, terutama di kampus ini gitu ya, yang merokok apa namanya di jalan-jalan gitu ya. Mungkin eh, mahasiswa tersebut bisa kita arahkan untuk menjadi eh, menjadi lebih baik lagi gitu ya, supaya dia bisa menghargai orang sekitar dan juga menjaga nama baik kampus gitu. Dan mungkin segitu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya adalah solusi dari penjelasannya. Kita ambil solusi dari poster berikut ya. Kita bisa lihat dari poster berikut. Di sini tertulis tetap gaul tanpa ngebul. Waspada bahaya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah membangun gaya hidup sehat dan percaya diri tanpa harus merokok. Mahasiswa bisa tetap eksis, gaul, dan dihargai karena sikap dan prestasinya. Bukan karena ikut-ikutan merokok. Sayangi intinya sayangin diri, stop merokok, menjaga kesehatan diri sejak dini agar tidak menyesal di kemudian hari. Dengan berhenti merokok, kita bisa mencegah penyakit serius seperti paru-paru, jantung, dan otak. Eh, Peduli lingkungan dan orang lain.
Seperti di gambar berikut ya, kita tidak boleh merokok di jalan saat berkendara ya. Intinya peduli lingkungan dan orang lain. Solusinya tidak merokok di tempat umum, tidak membuat orang lain jadi perokok pasif, dan ikut menciptakan lingkungan kampus yang sehat. Etika profesi mahasiswa. Mahasiswa harus memberi contoh baik dengan tidak merokok. Berarti kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Sesuai prinsip etika profesi, selanjutnya juga memanfaatkan uang dan waktu lebih baik. Solusinya uang yang biasanya habis untuk rokok bisa digunakan untuk kebutuhan lebih penting seperti buku, transport, atau menabung. Waktu yang biasanya terbuang untuk merokok bisa dipakai untuk kegiatan produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan ke kampanye ya. Jadi di sini kampanye anti rokok mahasiswa berdasarkan gambar atau poster yang kami pakai. Slogan kampanyenya di sini ada tetap gaul tanpa ngebul. Lalu ada sayangi diri, stop merokok, hidup jauh lebih asik. Nah, jadi bentuk kampanyenya itu kita harus sosialisasi di kampus. Nah, contohnya membuat poster anti rokok di area kampus ya, contoh posternya seperti ini. Lalu mengadakan seminar kesehatan tentang bahaya rokok. Selanjutnya kita akan juga kampanye media sosial seperti membuat konten Instagram atau TikTok dengan pesan singkat. Ini seperti ini juga bisa. Lalu contoh lainnya, merokok itu mahal, sehat itu murah. Nah, lalu selanjutnya gerakan mahasiswa. Kita membentuk komunitas seperti mahasiswa tanpa rokok yang mengajak teman-teman itu untuk hidup sehat. Lalu juga kita sediakan zona bebas rokok di lingkungan kampus agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Lalu yang terakhir ada alternatif positifnya. Kita sebagai mahasiswa mengajak kepada masyarakat yang ada di lingkungan kampus untuk menyalurkan stres kita itu bisa lewat olahraga, mendengarkan musik, atau ikut dengan suatu organisasi, nah tanpa harus merokok. Ya, mungkin akan ditutup oleh teman saya. Ya, mungkin segitu aja penjelasan singkat mengenai analisis masalah etika ya yang berada di kampus ya. Jadi intinya dari apa namanya analisis masalah yang telah dihadapi, yang telah kita jabarkan di sini, sebagai mahasiswa kita itu harus peduli terhadap diri kita, orang sekitar, dan bahkan nama-nama instansi terkait gitu ya. Ini bisa menjadi suatu apa deh ya suatu bahan gitu ya ketika nama kita baik ya, terus kita direkomendasikan oleh orang-orang sekitar karena perilaku kita gitu ya, itu akan menciptakan manusia tersebut menjadi kualitas yang lebih baik lagi gitu ya. Dan mungkin segitu aja atas pemaparan kami pada hari ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.